Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Masyhuri, SPDI, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 255060472. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDIT Nurul Hidayah kelas 5 dengan materi Rasulullah Idolaku. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baiknya semangat. Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siap. Oke, coba. Bagaimana kabarnya anak-anak? Subhanallah. Tepuk tangan buat kita semua. Memang anak-anak ini memang hebat, luar biasa. Oh ya, sebelum memulai pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa. Yang biasa memimpin doa, silahkan. KM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa, pelajaran kali ini kita absen dulu ya. Oke. Yang pertama Afifah, yang kedua Aida, yang ketiga Akila, kemudian Asila, Inara, Yona, Kenji, Liki, Sakit. Oh, Sakit. Kemudian Mahesa, Alfa, Karim, Benjema, Najwa izin, Safa, Feldan, Vira. Oke, alhamdulillah. Cuma 2 orang aja ya yang tidak hadir, yang satu sakit, kemudian yang satunya izin. Mudah-mudahan yang sakit itu bisa diberikan kesembuhan dengan lebih cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, setelah absen, kita siap-siap untuk memulai pembelajaran. Namun sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, kita mulai dengan pembiasaan nasionalis. Pembiasaan nasionalis ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang biasa jadi dirijen? Oke, Afifah, silahkan maju ke depan. Sambil berdiri semuanya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sana jadi pandu. Indonesia
bangsaanku, bangsa dan tanah. Marilah duduk terlebih dahulu. Ya. Oke, selanjutnya kita pembiasaan religius, yaitu tadarus Al-Quran surah pendek. Kemarin kita sudah bertadarus surat Al-Asr. Berarti hari ini kita akan tadarus surah apa setelah Al-Asr? At-Takatsur. Oke, yuk kita tadarus surah At-Takatsur. Yuk tahu bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Alhamdulillah, dengan adanya kebiasaan religius tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar tanpa ada halang rintang yang membentang. Oke, sekarang kita akan memulai pembelajaran. Namun sebelum memulai pembelajaran, kemarin kita belajar tentang apa? Tentang pengenalan para nabi. Nah, nabi itu ada berapa? Ada 25. Ada pun masih hafal? Coba, nabi siapa aja? Nah, sekarang agak dirubah yang mau terakhirnya. Jangan nabi terakhir ya. Wal akhirul khotamul anbiya Muhammad al-Mustafa. Ulang. Wal akhirul khotamul anbiya Muhammad al-Mustafa. Oke, coba ulang dari awal. Yunus Zakaria wal akhirul khatamul anbiya Muhammad al-Mustafa. Oke, good job ya. Nah, itu kemarin kan tentang para nabi. Nah, kita akan membahas hari ini yaitu tentang para nabi, tapi tidak semua nabi ya. Hanya 5 nabi yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama Nabi Daud, kemudian yang kedua Nabi Sulaiman, yang ketiga Nabi Ilyas, yang keempat Nabi Ilyasa, dan yang kelima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti kita akan menonton video kisah-kisah para nabi yang tadi Bapak sebutkan. Ya, nanti kalian akan menyimak ya. Menyimak kisahnya seperti apa, kemudian kalian merangkum ya. Setelah merangkum nanti kalian mempresentasikan ya. Kan di sini udah dibagi ya, udah Bapak bagi. Nabi Daud
Mana kelompok Nabi Daud? Oke, kelompok Nabi Daud. Kelompok Nabi Sulaiman. Oke, kelompok Nabi Sulaiman. Kelompok Nabi Ilyas. Oke, Nabi Ilyas. Kelompok Nabi Ilyasa. Oke, kelompok Nabi Muhammad. Oke, berarti sudah ada semuanya ya. Nah, nanti ini dari masing-masing kelompok perhatikan dengan sesama dari kisahnya ya. Kisah video tentang para nabinya. Nanti setelah selesai semuanya presentasi dari masing-masing kelompok ya. Oke, Pak Imtum, dan setelah mempresentasikan nanti dari kelompok yang lain boleh mengajukan pertanyaan, satu pertanyaan ya. Dan siap-siap nanti dari kelompoknya masing-masing untuk menjawabnya. Siap? Oke, kalau siap kita lanjut. Nah, sekarang kita sebenarnya ini di PowerPoint ya. Cuma dikarenakan kita di pembelajarannya di sini ya, ininya tidak bisa dibawa ke kelas karena khawatir rusak juga ya. Ini lumayan hadiah dari Bapak Presiden kita. Siapa Pak Presiden kita? Bapak Prabowo Subianto. Harganya mahal ya. Makanya kalau rusak ripuh urusannya ya. Jadi kita pembelajarannya kita di sini ya. Nah, ini PowerPoint. Cuma kalau misalkan di TV ini tidak bisa langsung di slide ya. Jadi hanya gini aja. Tuh. Jadi kalau misalkan di komputer itu biasanya ada slide gitu. Hari ini kita akan membahas tentang Rasulullah idolaku atau Rasulullah adalah idolaku. Ya, boleh sambil dicatat, boleh. Rasulullah idolaku. Nah, kita sebagai umat Islam khususnya, jadi harus mengidolakan Rasul Allah, ya. Nah, Rasul Allah itu ada berapa sih? Ada berapa? Nah, Rasulullah itu yang wajib kita ketahui ada 25. Sebenarnya Rasulullah ini ada banyak. Ada sekitar 313 ya untuk Rasul. Dan kalau Nabi itu lebih banyak kalau Nabi. Cuma yang wajib kita ketahui yaitu hanya ada 25 saja ya. Nah, itu yang kemarin kita bahas dan kemarin kita pelajari. Nah, ini nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Kita nyanyikan lagi, yuk. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatamul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, ini 25 yang wajib kita ketahui. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menonton video ya. Yang pertama Nabi Daud, yang kedua Nabi Sulaiman, ketiga Nabi Ilyas, keempat Nabi Ilyasa, dan yang terakhir atau yang kelima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, di mana videonya? Kita cek. Perhatikan ya. Pertama kita kisah Nabi Daud dulu. Sayangnya, kedua kali di bawah mereka kembali ke bumi. Tidak ada lagi sosok keluarga yang bisa memiliki cara hidup mereka. Satu persatu ajaran dan masalah mulai ditinggalkan. Karena itu ada satu negara yang dipimpin oleh raja yang sangat besar. Dia adalah raja Jerman. Tidak ada kata-kata.
Bagaimana kalau kita minta pendapat dari Nabi Syaikhun yang adalah utusan Allah? Maka Al-Bani Israel berkata Nabi Syaikhun, wahai utusan Allah, apakah engkau betul-betul berusaha satu di antara kami atas menjadi raja? Sesungguhnya Allah telah mengangkat engkau menjadi rajamu. Dengan adanya Nabi Syaikhun akan menjadi raja Bani Israel. Akan menjadi raja antara Bani Israel. Kita membutuhkan para pemuda dijadikan dasaran dan memberikan pelatihan binatang. Oke, itu kisah Nabi Daud. Kita lanjutkan ke Nabi apa? Nabi Sulaiman. Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah mendapatkan dewa. Dia lebih cerdas dari siapapun. Rajin beribadah dan berzakat. Meskipun dia adalah raja yang benar, dia sama sekali tidak pernah sombong. Semua orang berkata, Nabi Sulaiman pasti akan memberikan anak-anaknya menjadi raja bagi kaum Israel. Oke, kita lanjut ke Nabi yang kelima. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad. Ribuan tahun lalu, maknanya mengobati masyarakat tentang kemudian tinggal di sebuah kota atas orang bagaimana dari kita. Lihat. Oke, ini kelompok ini. Sambil ditulis nanti ya pertanyaan sama itunya ya, dirangkum juga ya. Oke, baiklah anak-anak, sekarang kita sudah selesai menonton video tentang Nabi siapa? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan apa yang tadi Bapak ucapkan, setelah menonton kita mempresentasikan dari masing-masing kelompok nabinya. So, pertama Nabi siapa? Nabi Daud. Siapa yang akan presentasi dengan Nabi Daud? Oke, Aida, silahkan Aida maju ke depan. Nanti yang lain siap-siap ya untuk menyimak dan juga nanti mempertanyakan kepada pihak Nabi Daud. Salah satu aja ya bertanyanya ya. So, siap, silahkan. Salam dulu. Interest. Tentasi. Kasih tepuk tangan buat Aida. Nah. Oke, silahkan. Sekarang siapa yang mau bertanya? Ya, Karim, silahkan. Oke, siapa ayah Nabi Daud katanya? Siapa yang menjawab? Ya. Oke, ayah Nabi Daud bernama Isai. Oke, betul, good job. Oke, sekarang kita selanjutnya yang kedua yaitu tentang Nabi siapa?
Nabi Sulaiman, siapa yang akan presentasi? Oke, Yona, silahkan maju ke depan. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. So. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat Yona. Sekarang silakan siapa yang mau bertanya kepada kelompok Nabi Sulaiman. Oke, Afifah, silakan. Nah, siapa yang memindahkan singgasana Ratu Balkis ke singgasana Nabi Sulaiman? Siapa yang menjawab? Akilah, silakan. Oke, namanya Asif bin Balkhia ya. Oke. Kemudian Nabi siapa? Nabi Ilyas. Oke, Nabi Ilyas siapa yang mau maju? Oke, Benzema. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat Benzema. Oke, itulah gambaran Nabi Ilyas. Siapa yang mau bertanya? Feldan, silahkan. Oke. Pertanyaannya, apakah Nabi Ilyas putus asa dalam berdakwah mengajak kaumnya? Silahkan siapa yang mau menjawab? Asila, silahkan. Oke, ya Nabi Ilyas tidak putus asa ya, tapi semangat karena ikhlas beliau untuk berdakwah. Oke, selanjutnya bagian Nabi siapa? Nabi Ilyasa. Siapa yang dari Nabi Ilyasa? Oke, Inara, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ilyas adalah tentang murid Nabi Ilyas yang kemudian diangkat menjadi nabi dan meneruskan perjuangan dakwahnya di kalangan Bani Israil yang kembali menyimpang dari ajaran Allah. Beliau ini dikenal memiliki mukjizat seperti menyembuhkan penyakit dan mengendalikan kekeringan. Namun menghadapi penolakan dan hinaan dari kaumnya yang pada akhirnya menyebabkan hujan berupa kemarau panjang. Setelah banyak yang bertaubat, Nabi Ilyas hijrah dan terus berdakwah, membawa kemakmuran bagi kaumnya yang taat hingga akhir hayatnya. Awal kehidupan dan pertemuan dengan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah anak seorang petani atau pengendara yang bernama Abdul bin Qais yang merupakan keturunan Nabi Ilyas. Sejak kecil Nabi Ilyas mengalami sakit parah dan hanya bisa berbaring. Saat kekeringan melanda, Nabi Ilyas berlindung ke rumah keluarga Nabi Ilyas dan menghidupkan orang mati. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan buat Inara. Oke, ini kisah Nabi Ilyasa. Siapa yang mau bertanya? Oke, Kenji, silahkan. Pertanyaannya, apa cobaan terberat Nabi Ilyasa? Siapa yang menjawab? Inara, oke.
Oke, itu ya cobaannya yaitu pembangkangan ya. Jadi membangkang orang-orang Bani Israel itu. Oke, selanjutnya kisah Nabi Muhammad. Silakan siapa yang mau maju? Oke, Azwa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad memulai dari kelahirannya pada tahun berapa di Mekah. Maka isinya yang menjadi bahwa satu pertamanya dua luar biasa seperti Islam berat mencinta pemerahan berat kelahiran. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal pada tahun Galia sekitar tahun 571 Masehi. Ibunya bernama Siti Aminah, meninggal dunia saat Muhammad berusia 6 tahun. Asuhan keluarga yang bernama Abu Thalib. Demikian kisah gambaran kisah Nabi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat Azwa. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya tentang kisah Nabi Muhammad? Alfa. Oke, pertanyaannya siapa yang memberi nama Nabi? Oke, pertanyaannya siapa yang memberi nama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad diberi nama oleh kakeknya Abdul Muthalib Muhammad karena ia berharap agar cucunya dipuji oleh Allah di langit dan makhluknya di bumi. Oke, ya jawabannya bagus. Ya, kalian emang luar biasa, hebat-hebat. Mulai dari melihat, menonton, memperhatikan, dan bahkan menjelaskan atau menceritakan apa yang kalian telah tonton, ya. Nah, di situ kalian juga bahkan tanya jawabnya dengan baik-baik, sehingga kalian itu membuat Bapak bangga. Kalian bisa memberikan warna dalam aktivitas pembelajaran hari ini. Diskusi pada kali ini itu sangat luar biasa karena semuanya aktif, ya. Selain bisa menceritakan, kemudian bisa tanya jawab juga. Jadi semuanya berperan dalam pembelajaran kali ini. Oke, untuk hikmah yang dapat diambil pada pembelajaran kali ini apa? Menambah ilmu. Oke, apalagi? Menambah wawasan. Apalagi? Pengetahuan menjadi lebih luas. Apalagi? Tahu tentang kisah nabi-nabi, khususnya nabi apa aja? Nabi Daud, Nabi Muhammad, Nabi Ilyas, Ilyasa, Oke. Nah, itu ya beberapa hikmah yang bisa kita ambil dan juga nanti bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Itulah motivasi hari ini. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan, ditutup dengan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang boleh pulang duluan adalah yang paling rapi. Sebelah sini boleh pulang duluan.
Oke, kemudian semuanya.